dari kelompok A ingin mempresentasikan modul ajar dengan mata pelajaran agama Islam dengan materi akhlak tercela dengan kelas 5 SD. Dan di sini kami akan memperkenalkan nama. Yang pertama, perkenalkan saya Valen Angzuliana dengan NIM 878228188 dan rekan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia, NIM saya 878222908. Dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Meliani dengan NIM 878221755. Hai, perkenalkan aku Dewi Puspasari dari kelompok A, NIM 878222306. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setika, Prodi PGSD dengan NIM 878224009. Di sini kami akan langsung memasuki dengan pertama kegiatan modul ajar hingga akhir. Yang pertama ada namanya A, identitas modul, yaitu ada nama penyusun Rika Amelia, Valen Angzuliana, Zaskia Ameliani, Septika, dan Dewi Puspitasari. Ada nama sekolahnya yaitu SD 4C Lampung Jaya dengan judul materi akhlak tercela. Dan ada jam pelajarannya yaitu 2 jam pelajaran, alokasi waktunya 2 dikali 30 menit, fase C. Hari atau tanggalnya Sabtu 16 Mei 2026. Dan ada B, yaitu komponen inti. 1. Capaian pembelajaran, yaitu ada poinnya, ada 2 poin, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan sifat-sifat tercela yang harus dijauhi menurut ajaran Islam. Dan yang poin kedua yaitu ada menjelaskan dampak negatif dari memiliki sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi contoh sifat tercela dalam kehidupan sosial dan cara menghindarinya, mengamalkan sikap untuk menghindari sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tujuan pembelajaran. Poin pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sifat tercela dalam Islam dan alasan menghindarinya, menyebutkan contoh-contoh sifat tercela yang dilarang oleh agama Islam, menyadari pentingnya memiliki akhlak mulia dan menghindari sifat tercela. Poin kedua, menerapkan sifat menghindari sifat tercela dalam perilaku sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, profil Pancasila dan P5RA. Poin pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siswa menyadari bahwa sifat tercela bertentangan dengan ajaran agama dan harus dihindari. Poin kedua, bernalar kritis. Siswa mampu menganalisis dan membedakan perilaku baik dan buruk serta dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Poin ketiga yaitu gotong royong. Siswa dapat bekerja sama dengan teman-temannya untuk menjaga dan menerapkan akhlak mulia serta menghindari sifat tercela dalam kelompok. Poin terakhir yaitu mandiri. Siswa belajar untuk mengendalikan diri dan tidak terpengaruh oleh sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang poin C yaitu ada asesmen. Jenis asesmen yaitu ada 2 poin. Yang pertama A, penilaian kognitif. Tas tertulis untuk mengukur pemahaman siswa tentang sifat sombong dan bagaimana cara menghindarinya. Dan yang poin B yaitu ada penilaian afektif, yaitu observasi terhadap sikap siswa dalam menghindari sifat tercela selama kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial. Poin D yaitu model pembelajaran. A. Model pembelajaran konversasi diskusi kelompok. B. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah yang mengajak siswa untuk memecahkan masalah terkait sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir C. Direct introduction, yaitu pembelajaran langsung mengenai sifat-sifat tercela yang harus dihindari. Poin E yaitu metode dan model pembelajaran. A. Metode pembelajaran. B. Ceramah guru memberikan pembelajaran tentang sifat tercela dan alasan menghindarinya. C. Diskusi. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun contoh
contoh sifat tercela dan cara menghindarinya. D. Komparatif, kerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan dan mencari solusi terkait sifat tercela. E. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah mengajak siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah terkait sifat tercela. F. Direct introduction, yaitu pembelajaran langsung yang dilakukan guru mengenai sifat tercela dalam Islam. F. Media pembelajaran. A. Papan tulis atau proyektor untuk menjelaskan poin-poin penting tentang sifat tercela. B. Laptop. C. Buku teks yang menjelaskan tentang sifat tercela dan akhlak mulia dalam Islam. D. Video atau rekan tentang sifat tercela dan cara menghindarinya. Poin G. Persiapan pembelajaran. A. Menyiapkan alat media seperti papan tulis, proyektor. B. Mempersiapkan tugas untuk siswa seperti menulis pengalaman tentang sikap tercela yang telah mereka hindari. Ini ada poin H, yaitu panduan pembelajaran, yaitu ada 1 poin. Menghindari sifat tercela. Guru mengingatkan siswa bahwa sifat tercela dapat merusak hubungan dengan orang lain dan membuat kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjauhinya. Setelah itu, kita akan memasuki yang pertama, yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini ada beberapa tentang pembukaan pelajaran. Yang pertama, ada salam. Jadi, salam itu guru menyambut peserta didik dengan salam hangat dan penuh perhatian. Dan yang kedua, tanya kabar, yaitu guru menanyakan kabar anak-anak. Dan yang ketiga, ada doa bersama. Jadi, guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Dan yang keempat, yaitu ada cek kebersihan. Jadi, siswa mengecek meja atau lacinya agar terhindar dari sampah. Dan yaitu pertanyaan tematik. Pertanyaannya adalah, apa dampak buruk akhlak tercela bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar? Dan yang terakhir, saya akan mencontohkan tentang ekspliksinya, yaitu ada tentang tepuk fokus. Mari kita contohkan dahulu ya. Ekspresi tepuk fokus ya. Kalau misalkan ibu menanya noleh kanan, kalian jawab no, noleh kiri, no, hadap depan, fokus ya. 1, 2, 3, toleh kanan, noleh kiri, no, hadap depan, fokus. Baik. Kedua, kegiatan inti. A. Pengenalan sifat tercela. 1. Guru menjelaskan pengertian sifat tercela menurut ajaran Islam, yaitu sifat-sifat yang dilarang dan bertentangan dengan akhlak mulia seperti sombong, dusta, pemarah, dan dengki. 2. Menyampaikan alasan mengapa sifat tercela harus dihindari karena dapat merusak hubungan dengan Allah, semua manusia, dan lingkungan sekitar. Poin kedua, B. Contoh sifat tercela. 1. Guru memberikan contoh sifat tercela seperti sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Saya akan melanjutkan contoh sifat dari tercela, yaitu ada dengki, tidak senang melihat, Dusta, pemarah, dan dengki. 2. Menyampaikan alasan mengapa sifat tercela harus dihindari karena dapat merusak hubungan dengan Allah, semua manusia, dan lingkungan sekitar. Poin kedua, B. Contoh sifat tercela. 1. Guru memberikan contoh sifat tercela seperti sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Saya akan melanjutkan contoh sifat dari tercela, yaitu ada dengki, tidak senang melihat orang lain bahagia atau beruntung. Selanjutnya ada dusta, mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan. Kemudian pemarah, orang yang mudah marah baik terhadap situasi, kondisi, atau orang lain. Yang terakhir, guru juga menjelaskan dampak buruk dari sifat-sifat tersebut terhadap hubungan sosial dan spiritual. Poin C yaitu diskusi kelompok. 1. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan diminta untuk mendiskusikan contoh-contoh sifat tercela yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari serta cara menghindarinya. Selanjutnya yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan berbagi tips untuk menghindari sifat tercela. Selanjutnya
Selanjutnya, siswa diajak untuk berpikir kritis dan menganalisis bagaimana tindakan mereka bisa mencerminkan sifat menghindari sifat tercela. Dan di sini saya akan menjelaskan satu poin lagi tentang diskusi kelompok, yaitu ada ice breaking. Yang terakhir itu ada presentasi hasil diskusi kelompok. Dan di sini kita sudah memasuki kegiatan penutup. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan apa saja di bagian penutup bahan ajar ini, yaitu ada yang pertama, ada guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi tentang akhlak tercela. Dan yang kedua, ada guru menyajikan pertanyaan singkat untuk mengetahui bagaimana yang sulit dipahami. Dan yang ketiga, ada guru memberikan apresiasi atas partisipasi siswa. Dan yang keempat, ada guru memberikan tugas atau PR. Dan yang kelima, ada penutupan dengan doa bersama. Ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah segala sikap dan perilaku yang buruk, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Akhlak tercela terdapat 4, yaitu dusta, pemarah, dengki, dan sombong. Apa yang dimaksud dengan dusta? Dusta adalah berkata atau bertindak tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran, dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain. Dusta adalah sinonim dari berbohong atau berkhianat. Sedangkan pemarah adalah seorang yang mudah naik pitam atau marah karena tidak menyukai perlakuan orang lain. Dengki atau iri hati adalah perasaan tidak senang terhadap keberhasilan, kebahagiaan atau kenikmatan yang dimiliki orang lain, disertai dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang atau berpindah kepada diri sendiri. Di sini aku akan menjelaskan materi ya. Mari kita masuk ke materi. Nah, tahukah apa itu sombong? Nah, sombong adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina. Hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Nah, dampak negatif dari akhlak tercela yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Nah, yang kedua, membuat diri sendiri tidak disukai. Nah, yang ketiga, menghambat kesuksesan. Nah, yang keempat, membuat diri sendiri tidak merasa berharga. Cara menghindari akhlak tercela yang pertama, berusaha jujur dan amanah ya. Nah, yang kedua nih, mengontrol emosi dan kesabaran. Yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Yang keempat, bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, yang terakhir ya, bersikap rendah hati. Hikmah mempelajari akhlak tercela. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Yang kedua nih, yaitu menghindari perilaku negatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran. Yang keempat, yaitu mengembangkan empati. Nah, yang kelima, meningkatkan hubungan. Nah, yang keenam, yaitu mencapaikan kebahagiaan. Dan di sini ada lembar kerja peserta didik. Berikut penyusunan asesmen sumatif. Kesimpulan dari materi akhlak tercela. Kesimpulannya adalah sikap atau sifat tercela adalah sifat yang dibenci dalam ajaran agama dan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sikap tercela dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.